Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Dianti Haris dari PTKD 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Jaringan Komputer. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu karakteristik lapisan OSI atau Open System Interconnection. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas mengurusi persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasikan hanya pada perangkat lunak saja. Lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum ke pengguna atau user. Pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi dengan software aplikasi yang berisi sebuah komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain model OSI. Lapisan bawah model OSI mengendalikan persoalan transfer data. Lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Lapisan-lapisan bawah yang lain pada umumnya hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Lapisan terbawah yaitu lapisan fisik adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan. Materi yang kedua yaitu lapisan-lapisan model OSI. Yang pertama, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubung dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer yaitu yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Dan yang ketujuh, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Yang ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data, sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang berkat adanya transport layer ini. Maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju silent dengan lancar tanpa adanya gangguan. Berikutnya, session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat
dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Berikutnya, presentation layer. Presentation layer bertindak sebagai layar keenam ketika sebuah komputer menerima paket data. Fungsi dari lapisan layer presentation ini adalah mentransit data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Yang ketujuh yaitu application layer. Application layer merupakan aplikasi yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer silent menerima data tersebut. Fungsi dari application layer itu application layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampilan data dalam sebuah jaringan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.